selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan Indonesia Terkini bersama saya, Agita Mahlika. Pemirsa, ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri dan kita ketahui bahwa pemerintah memberikan himbauan kepada perusahaan layanan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus Hari Raya ataupun BHR kepada para pengemudi online ataupun kurir layanan berbasis aplikasi atau istilahnya pemirsa disebut dengan ojol. Nah, himbauan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan ini dipastikan atau diberikan BHR kepada ojol paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk selengkapnya kita saksikan informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengemudi dan kurir online bisa mendapat bonus Hari Raya berupa bonus dalam bentuk uang tunai. Presiden Prabowo menegaskan besaran BHR tersebut mempertimbangkan keaktifan kerja. Imbauan tersebut disampaikan Prabowo di Istana Negara pada 10 Maret 2025 lalu. Menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus Hari Raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Untuk besaran dan mekanisme pemberian bonus Hari Raya ini kita serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran. Sejumlah aplikator layanan transportasi online seperti Gojek, Grab, dan Maxim telah menyampaikan kesanggupannya dalam memberikan BHR kepada driver ojol, taksi online, dan kurir online. BHR ini diberikan aplikator sesuai dengan kapasitas finansial perusahaan. Mengikuti arahan Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dalam pengumumannya 11 Maret lalu, aplikator menerapkan beberapa kriteria seperti keaktifan kerja dan kualitas layanan. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bagi pengemudi dan kurir online di luar kategori seperti yang dimaksudkan pada huruf A di atas, diberikan bonus Hari Raya Keagamaan sesuai kemampuan perusahaan aplikasi. Ya, sudah kita dengarkan juga pemirsa pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga menghimbau agar memberikan BHR ataupun bonus Hari Raya ini kepada para ojol. Nah, pada malam hari ini Indonesia Terkini juga akan mendiskusikannya dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di studio dan juga bergabung secara virtual. Yang pertama ada Chief of Public Policy and Government Relations GOTO, Mas Ade Mulya atau Bapak Ade Mulya. Selamat malam Pak Ade. Oke, dan juga sudah bergabung Menteri Ketenagakerjaan RI periode 2014-2019, Bapak Muhammad Hanif Dahiri. Selamat malam, Pak Hanif. Selamat malam, Mbak Gita. Selamat malam. Oke, dan ini juga bergabung pemirsa secara virtual Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional atau KON, Mas Andi Kristianto atau Pak Andi Kristianto. Pak Andi, Assalamualaikum, apa kabar Pak Andi? Waalaikumsalam. Oke. Baik, Mbak. Iya, Bapak-Bapak dan Pak Andi, saya mungkin awali terlebih dahulu ya ke Pak Andi yang tentunya mewakili driver ojol yang sudah mendengar tentunya adanya bonus Hari Raya ataupun BHR ini. Boleh diminta tanggapannya bagaimana Pak Andi ini mewakili para ojol? Driver aktif ya kan, sekali dan memberikan apresiasi dan berterima kasih terhadap kepada Bapak Presiden Prabowo atas perhatiannya terhadap pengemudi online dan kurir online. Ya, karena memang di tahun ini kita mendapat perhatian khusus menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pak Ade, ketika kita sudah mendengar pernyataan dari Pak Menteri Ketenagakerjaan, Pak Presiden juga ada himbauan di sini. Tapi bagaimana dari pihak aplikator menanggapi terkait ini? Ya, terima kasih Mbak Gita dan Assalamualaikum pemirsa di rumah beserta rekan-rekan mitra driver kami dimanapun teman-teman berada. Dan ini adalah tentunya sebuah forum yang sangat baik karena kami juga bertemu langsung dan berdiskusi langsung dengan mitra driver kami, salah satunya adalah Bang Andi ini. Jadi kalau kita ditanyakan bagaimana sikap kami, sebetulnya
kami sangat mengapresiasi juga ini adalah inisiatif yang sangat bagus dari pemerintah, dan kenapa kami mengapresiasi karena kami diberikan waktu dan juga tempat begitu ya untuk berdiskusi dengan pemerintah. Kami juga ingin secara terus-menerus dan konsisten menggarisbawahi bahwa ini bukan THR, ini adalah bonus hari raya. Nah, kemudian ada himbauan langsung dari Bapak Presiden, dan himbauan ini kemudian disambut oleh kami karena kami juga sebetulnya punya itikat baik dan juga ingin mengapresiasi mitra driver kami yang berkinerja baik dan berkontribusi baik selama ini, sehingga kemudian muncullah pengumuman yang namanya BHR. Ini menurut kami istilah bonus hari raya itu sebetulnya diumumkan keluar langsung dari mulutnya Bapak Presiden ketika pengumuman, dan kami tegak lurus terhadap beliau, sehingga istilah ini yang harus kita pertebal terus-menerus di wacana publik kepada masyarakat bahwa ini BHR, bonus hari raya, ini bukan THR, karena memang model bisnis kami adalah kemitraan, Mbak. Oke. Pak Hanif sebagai mantan Menteri Ketenagakerjaan ya, ini kan BHR sebenarnya baru diterapkan pada tahun ini. Tapi kalau tadi Pak Ade mengatakan ini memang bonus hari raya gitu kan. Jadi memang ini harus semakin dipertebal sesuai juga dengan ucapan Pak Presiden karena memang menyebutkan BHR. Bagaimana sih kemudian melihat BHR yang ditetapkan pada tahun ini, Pak Hanif? Perlu dipahami bahwa memang soal yang disebut tadi sebagai bonus hari raya itu kan memang bukan sesuatu kewajiban bagi industrinya. Karena sebenarnya ini kan, secara regulasi bukan kewajiban. Ya bukan kewajiban kan. Ya tentu saja tidak ada keharusan sebenarnya. Tetapi ya, karena ini punya kekuatan moral, punya kekuatan politik. Karena yang berbicara adalah Bapak Presiden, sehingga industri pun juga nggak bisa mentang-mentang tidak kewajiban tidak dijalankan, itu kan tidak bisa. Oke, itu salah satu yang mungkin juga harus menjadi perhatian pemerintah. Tapi Betul. Pak Ade melihat ketika Pak Hanif mengatakan ini sebenarnya ada dampak-dampak jangka panjang juga yang harus dipikirkan. Dari sisi perusahaan sendiri sebenarnya bagaimana menanggapi terkait dengan adanya surat edaran tersebut ya? Karena kan sebenarnya sifatnya apakah ini dirasa terkesan memaksa atau bagaimana sebenarnya dari pihak perusahaan sendiri melihatnya? Ya, surat edaran ini juga kita butuhkan sebagai landasan bagaimana kemudian kami bergerak gitu ya. Kemudian di surat edaran itu juga kan dicantumkan secara detail 20% dari rata-rata pendapatan bulanan dari driver yang berkinerja baik, statusnya aktif, bukan hanya mitra terdaftar, karena kalau kita bicara mitra terdaftar itu kan ada 3,1 juta untuk Gojek ya yang terdaftar. Tapi yang aktif kan tidak semuanya aktif, dengan rentang yang sangat luas. Ada yang misalnya sehari bisa 8 jam, ada yang sehari cuma 1 jam, ada yang sehari cuma 3 jam, ada yang sambil mahasiswa, ada yang sambil berjualan. Variatif sekali ya. Sangat variatif, rentangnya sangat luas, sehingga itu juga sangat kompleks bagi kami. Sehingga dengan ada surat edaran tersebut, kita berusaha untuk membuat kategori. Sehingga mungkin di sini banyak juga yang sedang naik di sosial media, kok saya pendapatannya selama 1 tahun kalau diagregat ditotalkan 33 juta, kenapa dapatnya 50.000? Nah, sebetulnya bisa kami luruskan dalam forum yang baik ini begitu ya, karena rata-rata pendapatan itu bukan jumlah pendapatan dalam 1 tahun. Ini sangat distortif sekali informasi ini, karena ini kan rata-rata pendapatan bulanan yang datanya kami tarik selama 1 tahun. Antara layer 4 sampai layer 5, Pak Hanif dan juga pemirsa, ini adalah itikat baik kami. Karena kami ingin menjangkau lebih banyak lagi mitra driver. Ada banyak variabel yang tentunya menjadi pertimbangan. Kita nanti usai jeda akan tanyakan langsung kepada Pak Andi yang mewakili ojol tentunya. Bagaimana sebenarnya realita di lapangan dan bagaimana sih sebenarnya respon-respon langsung dari para teman-teman ojol. Tapi sesaat lagi pemirsa, kami akan segera kembali. Kembali lagi bersama kami di Indonesia Terkini pemirsa. Ketika tadi kita sudah mendengar ada banyak variabel tentunya yang bisa dilakukan bagi pihak aplikator untuk menentukan besaran dari BHR para ojol ini. Kita langsung ke Pak Andi ya. Pak Andi, mungkin bisa digambarkan juga Pak sebenarnya bagaimana sih situasi ataupun realita di lapangan ketika tadi Pak Andi sempat menyebutkan mungkin ada juga yang sempat protes kok cuma segini, tapi realitanya sebenarnya teman-teman ojol seperti apa? Boleh diceritakan? Oke Mbak, terima kasih. Mungkin gini,
pada awalnya mungkin teman-teman sempat shock juga ya, karena bantuan hari raya ini di-framing oleh sebagian kelompok ini menjadi sebuah THR. Jadi kawan-kawan ini mengekspektasikan bantuan hari raya ini seperti THR yang diberikan oleh pekerja informal seperti itu, gitu ya kan. Jadi ekspektasinya tinggi, ternyata pas menerima kenyataan loh kok cuma sekian itu. Nah karena itu bentuk dari sebuah framing sih sebetulnya yang dilakukan oleh sebagian kawan-kawan ojol juga. Tapi pada dasarnya gini, banyak juga kawan-kawan yang memberikan pemahaman terkait BHR tersebut gitu, bahwasanya kita juga harus fair dong sebagai driver gitu ya kan. Dari beberapa persyaratan yang diberikan oleh para aplikator ini, mungkin ada salah satu poin yang kita itu tidak masuk ke dalam salah satu kategori gitu. Dan kita juga harus berbalik bertanya kepada diri sendiri, kepada mitra driver, apakah selama ini kita menjalankan pekerjaan itu secara konsisten, kan begitu. Gitu. Di situ apalagi kalau tidak salah di salah satu aplikator juga ada yang 200 jam ya kan, atau yang 25 hari kerja seperti itu. Sedangkan kita ini kan mitra ya, mitra itu kan lebih fleksibel waktunya ya kan, waktu dan jam kerjanya. Nah kadang kita tidak sadar gitu, melakukan itu. Nah giliran sekarang nih kasarnya perhitungan akhir nih untuk mendapatkan sebuah bantuan, kok merasa diri kita kayaknya kita full deh, kayaknya kita rajin deh gitu loh. Padahal kan itu kan cuma terekam ya, ada rekam jejaknya ya, dari di setiap aplikasi itu kan sudah ada jelas seperti itu. Ya cuma itu sih. Tapi pada dasarnya kawan-kawan ini tuh sebetulnya senang gitu ya, senang dan mengapresiasi ya kan bentuk perhatian pemerintah, khususnya kemarin Pak Presiden Prabowo juga sudah menegaskan ya kan, terus dari Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan surat edaran gitu, dan kita juga berterima kasih juga kepada aplikator bahwasanya memberikan sebuah apresiasi terhadap mitranya. Ya cuma ya mungkin untuk kedepannya jangan jangan memberikan dengan syarat dan ketentuan kalau bisa ya kan, karena bagaimanapun juga sedikit banyaknya mitra itu kan memberikan kontribusi ya, proporsional saja sih sebetulnya. Tapi kita mengapresiasi langkah ini di tahun ini. Itu aja sih, Mbak. Baik, Pak Adi, mungkin sebelum ke Pak Adi, saya ke Pak Hanif dulu ya. Kalau kita mendengar ada sebenarnya ekspektasi juga dari para ojol ini, seperti tadi ya, BHR disangkanya ekspektasinya itu seperti THR. Tapi kan kita melihat ada sisi lain juga, bahkan BHR ini bisa disebutkan mungkin membebani secara finansial bagi perusahaan. Di sisi lain ada ekspektasi lagi dari para ojol ini. Bagaimana melihat dampak jangka panjang atau dampak secara holistik ke depannya nanti ini, Pak? Ya kalau dianggap sebagai beban oleh industri ya sudah pastilah, namanya industri harus keluar kos baru, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada di dalam regulasi, tidak menjadi kewajiban mereka, lalu mereka harus keluarkan. Itu sudah pasti menjadi beban. Nah, tetapi saya juga percaya bahwa industri kan tidak, cara pandangnya nggak seperti ini. Bahwa industri ini juga harus dibuat berkelanjutan, karena ini juga menciptakan pekerjaan baru, ya. Dan ini kan terbuka banget kan, semua orang bisa masuk, tapi memang level kompetisinya tinggi kan gitu. Nah dari sisi pekerja ojolnya, nah itu memang karena ini model, kalau di dalam istilah ILO itu new form of employment ya. Jadi ini bentuk baru di dalam dunia ketenaga kerjaan, sehingga ini kan orang banyak juga yang belum terlalu ngeh gitu, belum terlalu paham gitu dengan apa yang disebut sebagai gig ekonomi, industri platform dan semacam itu tuh, yang memang hubungan kerjanya itu beda. Makanya di sini dikenal dengan istilah kemitraan, sementara yang di model konvensional kan memang hubungan kerja gitu kan. Nah, ini tentu juga membutuhkan sosialisasi, membutuhkan edukasi dan pemahaman bersama. Tapi yang saya mau katakan bahwa ini industri penting yang menopang ekonomi kita, sehingga industri ini harus dibantu, difasilitasi oleh pemerintah, dijaga untuk bisa tetap ada dan berlanjut. Satu. Nah, tapi yang kedua, karena di sini juga ada mitra-mitra
yang berpartner dengan industri ini. Kita melihat juga dari sisi pelaku bisnis kan ini pasti akan menjadi challenge juga ke depannya. Tapi bagaimana langkah dari Pak Ade sendiri dan juga pihak ojol? Baik, sebetulnya mungkin sambil menjawab pertanyaan dari Mbak Gita, saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga ke Bang Andi yang juga mewakili rekan-rekan mitra driver kami, karena sebetulnya komunikasi kami dengan driver kita juga punya forum-forum namanya Kopdar-Kopdar begitu ya, selain tentunya di forum yang sangat baik ini. Nah, tadi tentu bahwa Bang Andi dan kawan-kawan mitra driver lainnya tidak hanya menjadi pahlawan bagi ekonomi keluarga, tapi juga punya kontribusi tentunya seperti Bang Andi tadi bilang, punya kontribusi bagi kami karena perusahaan tentunya mitra driver ini adalah ujung tombak dalam ekosistem perusahaan digital seperti kami. Lalu kemudian selain itu juga mitra driver ini bisa dikatakan juga sebagai pahlawan karena juga punya kontribusi terhadap perekonomian. Bagaimana misalnya Mbak Gita punya UMKM GoFood misalnya, lalu kemudian di pelanggan ada kebutuhan dengan kemacetan di Jakarta yang sangat tinggi lalu dihubungkan oleh mitra driver kita, lalu kemudian ini kan membuat sebuah ekosistem yang memang punya kontribusi terhadap ekonomi. Dan kalau misalnya memang ekosistem ini rusak karena memang beban perusahaan terlalu besar misalnya, dampaknya multiplier efeknya akan sangat besar juga gitu, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Hanif. Oke, sekali lagi. Dikit ya. Ya. Itu isu yang penting menurut saya yang memang harus dijaga oleh pemerintah. Karena dia berusaha untuk connect langsung, ya kan, betul-betul melihat aspirasi kepentingan dari masyarakat yang terbanyak gitu. Nah, tapi ada yang orang sebut sebagai irresponsible populism. Jadi populisme yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu yang harus dihindari oleh pemerintah, harus dihindari oleh negara kita. Yang kira-kira kalau pemerintah bicara, itu orang langsung tepuk tangan. Tapi di masa depan akan merusak. Nah, itu yang ketika kita berbicara mengenai industri yang berbasis platform ini seperti driver online. Nah, ini menurut saya yang harus kita hati-hati, kita mengaturnya, kita jaga. Jadi dua kepentingan itu harus kita jaga keseimbangannya. Kepentingan industri untuk bisa tetap tumbuh berkelanjutan, juga kepentingan mitra drivernya agar ini bisa mendapatkan keadilan, bisa menjadi lebih sejahtera gitu. Oke, harus diatur dengan hati-hati, harus semakin dibenahi, tapi yang jelas ini merupakan awal yang baik. Betul. Mudah-mudahan semakin baik ke depannya. Terima kasih, tapi sekali lagi Pak Ade Mulya, terima kasih juga Pak Hanif Dahiri, dan juga terima kasih Pak Andi Kristianto tentunya sudah memberikan aspirasinya dan juga masukannya. Dan demikian pemirsa kebersamaan kita di Indonesia Terkini. Mewakili kru bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.